Militer Ukraina terancam dibantai. Rusia kepung total benteng terakhir. Pengepungan total pasukan militer Ukraina sepertinya akan segera terjadi. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang didukung unit militer pemberontak Republik Rakyat Luhansk akan segera menduduki wilayah Slavyansk Oblast Donetsk. Dalam penjelasan Ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselev, jika Slavyansk berhasil direbut, maka pasukan militer Ukraina akan berada dalam situasi pengepungan penuh. Saya percaya bahwa menguasai Slavyansk berarti pengepungan penuh pasukan Ukraina di Kiev. Slavyansk terletak di dataran tinggi di atas Kramatorsk, ujar Kiselev. Dipilihnya Slavyansk sebagai posisi yang harus dikuasai militer Rusia, dikarenakan wilayah itu adalah sebuah dataran tinggi. Dengan posisi tersebut, sejumlah wilayah akan terpantau sempurna hingga kota Artyomov. Oleh karena itu, kami akan melihat seluruh wilayah yang terbentang hingga Artemovsk dari sana. Dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS, seluruh wilayah Lysychansk akan terlihat oleh kami. Dalam hal ini cukup adil untuk mengatakan bahwa kami mengendalikan setiap meter persegi tanah kami, ujarnya. Pada Selasa 28 Juni 2022, perwira milisi pemberontak Republik Rakyat Luhansk, Andrei Marochko, memastikan Lysychansk adalah benteng terakhir pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU. Marochko juga mengungkap pasukannya telah menguasai 98% wilayah Luhansk. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer juga melaporkan sekitar 2.000 tentara Ukraina sudah berada dalam kondisi terjepit di Gorskoy dan Zolotoy, Oblast Luhansk. Sejumlah tentara bayaran yang mendukung Ukraina dikabarkan telah melarikan diri ke Kramatorsk yang berada tepat di bawah dataran tinggi Slavyansk. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, kembali menegaskan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat serta tentara bayaran asing di negara itu adalah target sah bagi Angkatan Bersenjata Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang dan senjata Anda. Anda harus menyadari senjata yang Anda berikan, seperti yang kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah. Jelasnya kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa, melansir TASS 29 Juli. Sama seperti tentara bayaran yang datang dari negara Anda, senjata disimpan dan tentara bayaran yang dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah. Gasnya kembali. Dalam kata-katanya, gudang di pabrik mesin pembangunan jalan Kremenchuk adalah target yang tepat. Rezim Kiev dengan sengaja menyimpan senjata di area pusat kota Ukraina, di sebelah pemukiman penduduk, membahayakan nyawa warga sipil, dan mengubah orang menjadi tameng manusia, lanjut diplomat itu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk membuktikan sebaliknya, kami tidak menargetkan fasilitas sipil dan non-militer, tambah Polyansky. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, melaporkan pada hari Selasa, pasukan dirgantara Rusia telah mengirimkan serangan dengan senjata presisi terhadap hanggar senjata dan amunisi AS dan Uni Eropa di Kremenchuk. Serangan itu memusnahkan senjata dan amunisi buatan Barat yang dimaksudkan untuk dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas, kata sang jenderal, menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan yang tidak berfungsi yang terletak dekat dengan wilayah pabrik. Mengenai tentara bayaran asing, Igor Konashenkov sebelumnya menerangkan, tentara bayaran dan spesialis militer dari 64 negara terlibat dalam perang di Ukraina. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, kami memiliki daftar tentara bayaran dan spesialis operasi senjata dari 64 negara. Sejak dimulainya operasi militer khusus, 6.956 personel tersebut telah tiba di Ukraina. 1.956 diantaranya telah terbunuh dan 1.779 telah pergi terangnya. Untuk saat ini 3.221 tentara bayaran masih hidup. Mereka belum ditangkap atau belum mencapai perbatasan Ukraina, sambung Konashenkov. Saya ingin membuat pernyataan resmi. Tidak ada tentara bayaran yang dikirim Barat ke Ukraina untuk memperjuangkan rezim nasionalis di Kiev yang dapat dianggap sebagai pejuang sesuai dengan hukum humaniter internasional atau menikmati status tawanan perang atau POW, tegas Konashenkov. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang didukung unit militer pemberontak Republik Rakyat Luhansk akan segera menduduki wilayah Slavyansk Oblast Donetsk. Dalam penjelasan Ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselev, jika Slavyansk berhasil direbut, maka pasukan militer Ukraina akan berada dalam situasi pengepungan penuh. Saya percaya bahwa menguasai Slavyansk berarti pengepungan penuh pasukan Ukraina di Kiev. Slavyansk terletak di dataran tinggi di atas Kramatorsk, ujar Kiselev.
Dipilihnya Slavyansk sebagai posisi yang harus dikuasai militer Rusia, dikarenakan wilayah itu adalah sebuah dataran tinggi. Dengan posisi tersebut, sejumlah wilayah akan terpantau sempurna hingga kota Artyomov. Oleh karena itu, kami akan melihat seluruh wilayah yang terbentang hingga Artemis dari sana. Dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Seluruh wilayah Lysychansk akan terlihat oleh kami. Dalam hal ini cukup adil untuk mengatakan bahwa kami mengendalikan setiap meter persegi tanah kami, ujarnya. Pada Selasa 28 Juni 2022, perwira milisi pemberontak Republik Rakyat Luhansk, Andrei Marchoko, memastikan Lysychansk adalah benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU. Marchoko juga mengungkap pasukannya telah menguasai 98% wilayah Luhansk. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer juga melaporkan sekitar 2.000 tentara Ukraina sudah berada dalam kondisi terjepit di Gorskoy dan Zolotoy, Oblast Luhansk. Sejumlah tentara bayaran yang mendukung Ukraina dikabarkan telah melarikan diri ke Kramatorsk yang berada tepat di bawah dataran tinggi Slavyansk. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyatsky, kembali menegaskan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat serta tentara bayaran asing di negara itu adalah target sah bagi angkatan bersenjata Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang dan senjata Anda. Anda harus menyadari senjata yang Anda berikan, seperti yang kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah. Jelasnya kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa, melansir TASS 29 Juni. Sama seperti tentara bayaran yang datang dari negara Anda, senjata disimpan dan tentara bayaran yang dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah. Gasnya kembali. Dalam kata-katanya, gudang di pabrik mesin pembangunan jalan Kremenchuk adalah target yang tepat. Rezim Kiev dengan sengaja menyimpan senjata di area pusat kota Ukraina, di sebelah pemukiman penduduk, membahayakan nyawa warga sipil dan mengubah orang menjadi tameng manusia, lanjut diplomat itu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk membuktikan sebaliknya, kami tidak menargetkan fasilitas sipil dan non-militer, tambah Polyansky. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, melaporkan pada hari Selasa, pasukan dirgantara Rusia telah mengirimkan serangan dengan senjata presisi terhadap hanggar senjata dan amunisi AS dan Uni Eropa di Kremenchuk. Serangan itu memusnahkan senjata dan amunisi buatan Barat yang dimaksudkan untuk dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas, kata sang jenderal, menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan yang tidak berfungsi yang terletak dekat dengan wilayah pabrik. Mengenai tentara bayaran asing, Igor Konashenkov sebelumnya menerangkan, tentara bayaran dan spesialis militer dari 64 negara terlibat dalam perang di Ukraina. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, kami memiliki daftar tentara bayaran dan spesialis operasi senjata dari 64 negara.